Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzetti Ananda Saraswati dengan NIM 15036210087. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang tugas analisis kompetensi dasar mata pelajaran di SMK, terutama di jurusan DPIB. Di sini ada topik pembahasan. Topik pembahasannya itu ada kompetensi dasar, strategi atau model pembelajaran, sama media pembelajaran. Yang pertama ini ada kompetensi dasar. Di sini yang saya pilih mata pelajarannya itu KUG atau konstruksi dan utilitas gedung. Di bidang kalian teknologi dan rekayasa, program kalian itu teknologi konstruksi dan rekayasa. Kompetensi kaliannya desain permodalan dan informasi bangunan atau DPIB. Di semester 2 kelas 12. Alokasi waktunya 30 kali 45 menit. Ini 6 kali pertemuan. Kompetensi dasar yang saya ambil itu menggambar konstruksi bangunan rumah sederhana 2 lantai dengan software BIM. Masuknya ke ranah psikomotorik. Lalu di sini ada IPK-nya. Mengimplementasikan gambar konstruksi bangunan rumah sederhana 2 lantai yang sudah ditentukan pada software BIM. Lalu di sini ada materi pokoknya. Materi pokoknya itu lumayan banyak. Ada menggambar denah lantai 1, lantai 2, menggambar denah potongan AA, potongan BB, lalu ada menggambar denah tampak depan, tampak samping, ada menggambar sideline, menggambar detail pondasi, menggambar detail kolom dan balok, menggambar kuda-kuda dan detail kuda-kuda, menggambar detail pintu, jendela, plafon, tangga. Lalu ada strategi atau model pembelajaran. Sebelumnya, kenapa nih saya bisa ngambil problem based learning sama project based learning? Karena berdasarkan analisis dan pengalaman pada mata pelajaran tersebut, yang cocok diterapkan itu adalah kedua strategi ini. Kenapa sih dua strategi ini? Karena pemahaman BIM sendiri di Indonesia itu masih sangat kurang ya, begitu pula dengan penyediaan jasa konstruksinya masih terbilang rendah. Adanya BIM memaksa para penyedia jasa konstruksi ini mampu menerapkannya. Nah, SMK sebagai pencetak lulusan yang kompeten di bidangnya tentu akan menyediakan fasilitas untuk mendukung proses perkembangan para peserta didik. Untuk bisa menyampaikan pembelajaran BIM ini, tentu harus ada strategi atau model sebagai perantara ilmu antara peserta didik dan pendidik nih. Dalam hal ini, pendidik memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pemahaman peserta didik dalam pengaplikasian software BIM. Nah, untuk melatih kemandirian berpikir kritis dan bisa menganalisis suatu permasalahan, problem based learning ini cocok diterapkan pada pelajaran KUG karena dari denah yang nanti akan peserta didik buat, peserta didik itu harus mampu memahami bagian-bagian yang detail agar nanti saat proses pembangunan nanti yang sudah realnya ya yang bakal divisualisasikan itu tidak ada kesalahan dalam membaca gambar para pekerjanya. Lalu di sini ada project based learning. Eh, Kenapa dipilih project based learning? Karena mengingat KD yang tadi dipilih ya, menggambar konstruksi bangunan rumah sederhana 2 lantai dengan software BIM. Ini yang mengarah pada aspek psikomotorik yang mengacu pada kegiatan fisik atau praktik. Model pembelajaran ini sangat cocok karena memberikan kesempatan bekerja secara otonom dengan tugas besar atau proyek yang harus dikerjakan secara didik secara matang dan terstruktur. Dari kedua strategi atau model yang disebutkan tadi itu bisa dikerjakan secara individu maupun kelompok. Nah, peran kita sebagai pendidik ini menjadi motivator, menjadi pembimbing, fasilitator dalam pembelajaran tersebut. Nah, ini contoh tugasnya project based learning. Lalu ada media pembelajarannya. Nah, tentunya kan dalam mendukung strategi atau mode pembelajaran dibutuhkan suatu media atau sumber ajar ya.
Nah, media ajar menjadi salah satu yang berpengaruh dalam proses keberhasilan peserta didik mencapai kompetensi dasar yang diajarkan. Media ajar yang bisa digunakan dalam pembelajaran itu ada yang pertama itu e-modul karena dikemas utuh dan sistematis. E-modul didesain untuk membantu peserta didik dalam menguasai materi sesuai prosedur. Nah, di sampingnya itu ada media video. Video berupa tutorial lebih memudahkan peserta didik karena selain dapat diputar berulang-ulang, juga peserta didik dengan gaya belajar visual bisa memahami materi dengan cepat. Mengingat kualitas dan proses pemahaman materi setiap anak kan beda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang kurang cepat. Nah, eee, kedua media ini membantu peserta didik belajar secara mandiri dan fleksibel. Jadi nggak hanya tergantung pada penjelasan guru aja gitu. Dengan dua media pembelajaran ini kan juga bisa belajar di mana aja dan kapan saja. Nah, ini contohnya yang di sebelah kiri itu e-modul, yang di sebelah kanan itu ada video tutorialnya. Kalau misalnya ada anak yang misalnya ruwet nih, kayaknya kalau ngeliat e-modul, aduh banyak banget penjelasannya, susah gitu. Jadi yang biasanya ngeliat secara visual, bisa langsung ke tutorialnya, kayak gitu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.